Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Tiada pujian yang paling pantas hingga hari ini tanggal berapa sekarang? 11 Sa'ban 1447 Hijriah. Kelihatan nggak pernah ngitung. Biasanya kalau Ramadan baru ngitung satu-satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Dara Ramang? Masih laku nu iya. Itu zaman Firaun bubujangan. Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Mbak jadi ingat masih muda itu ya. Kan itu dari AA dulu itu. Alhamdulillah. Apa tadi? Luar biasa Allahu Akbar. Baik. Teman-teman sekalian, tadi saya ingetin hari ini hari ke-11 bulan Sa'ban. Berapa hari lagi Ramadan berarti? Tergantung hitungannya yang mana. Kelihatan tahun ini insya Allah saum akan dilaksanakan serentak. Persis Muhammadiyah NU akan bareng melaksanakan saum tanggal 1 Ramadan insya Allah. Iya kan? 1 Ramadan betul ya? Cuma 1 Ramadannya kelihatannya beda. Muhammadiyah sudah rilis resmi mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 18 hari Rabu nih. 2026. Sementara Persis sudah mengumumkan juga hari Kamis 19 Februari 2026. Pemerintah kelihatannya condong sama dengan Persis. Gitu. Kemarinnya Persis tanggal 21 Maret 2026, Muhammadiyah tanggal 20 Maret. Jadi ada kemungkinan akan beda Ramadan, juga akan beda Lebaran. Ini baru quick count. Real count-nya nanti tanggal 17 Maret. Karena kalau dari hitungan 17 Maret nanti 29 Sa'ban di seluruh wilayah Indonesia hilal belum wujud. Kalau belum wujud, menurut kriteria Muhammadiyah yang lama belum masuk. Apalagi menurut kriteria pemerintah juga belum masuk. Makanya 99,9% sepertinya pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 19 hari Kamis 19 Februari 2026. Nah, kenapa Muhammadiyah menetapkan tanggal 1-nya 18 padahal seluruh Indonesia nggak kelihatan? Karena menggunakan standar KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Prinsip bahasa sederhananya, bumi ini satu kesatuan yang utuh. Di Indonesia nggak terlihat, tapi di Alaska terlihat. Makanya Muhammadiyah menetapkan walaupun di Indonesia tidak wujud, tidak terlihat apalagi, tapi di belahan bumi yang lain terlihat, maka 1 Ramadannya jatuh pada tanggal 18. Jadi nanti kalau pernikahan dua ormas, kita unik. Bukan hanya satu Indonesia yang beda, sakasur beda. Istrina NU, suamina Muhammadiyah. Duka Kang Ahmad, sentenya gitunya. Istrinya NU, suaminya Muhammadiyah. Maka hari pertama teu dipangupatkeun insya Allah. Kenapa? Punten, saya lebarannya hari berikutnya. Kata suamina, teleh geleng ke. Tidak boleh saum di saat orang sedang lebaran. Tapi dijawab di temenang lebaran di saat orang sedang saum. Sarua wae etamanya. Jadi insya Allah kita sudah siap dengan perbedaan ini. Tapi saya tanya bahagia menyambut Ramadan tidak? No benar. Jujur ya, bahagia tuh dengan Ramadannya atau lebarannya?
Hmm? Sebenarnya yang ditunggu Ramadannya momen lebarannya. Ya milih, ya bener kan? Sebenarnya yang membuat kita bahagia itu apa Ramadannya lebarannya. Oke, kita hitung-hitungan. Ini kan produk apa? Baju muslim ya. Itu targetnya Ramadan apa lebaran? Buat Ramadan, buat lebaran. Buat lebaran. Orang beli baju baru, baju Ramadan, baju lebaran. Baju lebaran. Bikin kue Ramadan, kue lebaran. Oke. Ada arisan Ramadan, arisan lebaran. Tuh, bagi-bagi uang nu jalaleger teh ya, anu masih keluar sin baru masih haneut itu bagi-baginya Ramadan apa lebaran? Oke. Lebaran berapa hari? Sehari. Itu baju baru dipakainya berapa lama? Paling 2 jam. Tadi mun loba tamu 2 jam teh. Sesana kembali ke baju tempur daster gambar ogoh-ogoh Bali. Iya kan? Berbagi itu yang Allah janjikan pahala besar tuh Ramadan apa Lebaran? Ramadan. Tapi kita berbaginya kapan? Bagi-bagi angpaunya Ramadan apa Lebaran? Jadi sebenarnya kita lebih fokusnya itu ke Ramadan apa ke Lebaran? Orang tua itu Ramadan apa Lebaran? Lebaran karena mararudik, kan? Makanya kalau saya tanya tadi, jujur bahagia menyambut Ramadan? Sekarang agak-agak sedikit menjawabnya. Bahagia menyambut Ramadan? Oke. Kalau Lebaran tadi udah digambarin tuh bahagianya. Kalau Ramadan yang membuat Anda bahagia apanya? Hah? THR makan Lebaran. Takjil. Apanya yang membuat Anda bahagia dengan Ramadan? Sehingga ada beberapa masjid, majelis taklim, perusahaan ngadain tarhib Ramadan. Jadi apa sebenarnya dengan Ramadan ini sehingga kita sambut? Kan umumnya kalau menyambut itu sesuatu yang membahagiakan. Sebenarnya yang membuat Anda bahagia dengan Ramadan apanya? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Oke, kita jawab ya, kita jawab gini. Kita bahas satu hadis hari ini, mudah-mudahan tamat ya. Berapa menit lagi nih? Oh, masih lama ya, oke. Rasul tuh mengalami Ramadan sebelum hijrah ke Madinah sudah 13 kali. Tapi satu Ramadan tuh biasa-biasa aja. Saat beliau hijrah ke Madinah, tahun pertama beliau berada di Madinah juga Ramadan biasa-biasa aja. Kayak bulan-bulan biasa. Tapi tahun kedua, Rasulullah bersabda begini, "Qad ja'akum sahru Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Pada biasanya udah biasa Rasul dan para sahabat ngalamin Ramadan. Tapi tahun kedua ini spesial beliau umumin akan datang di bulan Ramadan. Sahrun mubarakun. Sekarang mah disifati Ramadan itu bulan yang diberkahi. Sering dengar Ramadan bulan penuh berkah? Gambaran berkahnya apa kira-kira? Nu dagang busana muslim laku. Itu berkah. Bahkan ada tuh penceramah tuh. Lihat Ramadan tuh. Orang-orang non muslim pun kebagian berkahnya. Indomaret Ayo tadi rasa kok mau coba enggak rame. Oh iya. Zatamanya rame misalkan. Pertanyaan saya, kalau sepi barokah nggak? PNS triple kill gitu. Kalau dagangan Kalau sepi menikah, barokah tidak? kalau sudah Barokah gitu. Yang ramai, ada yang beli banyak ya atau belum, tidak? pasangan belum. Atau orang yang dagang laku atau tidak? Apa itu Telepon. ketentuan barokah? Makanya kita pahami dulu, sering kan dengar barokah. Kalau orang Jawa Tengah tuh barokah tuh ngakabar tuh pulang barawa besek. Nek jenengi berkah. Padahal barokah itu subutul khairil ilahi pisai, tetapnya kebaikan Tuhan, kebaikan Allah pada segala sesuatu. Jadi Ramadan diberkahi karena di Ramadan ada kebaikannya yang nggak ditemukan di luar Ramadan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Ramadan jadi lebih baik?
Supaya nggak tanya-tanya dan tenebak-nebak, lanjutkan hadisnya. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Yang menjadikan Ramadan diberkahi itu karena Allah mempardukan, unik bahasanya, siam. Arti siam? Puasa. Kita sering nyebutnya apa biasanya? Puasa apa saum? Puasa apa saum? Kalau saum mah artinya tempat ngiuhan. Eta mah yang suka dina baso atuan warna bodas. Eta. Film ada saung desit. Eta. Mohon maaf ya. Ada kebiasaan salah. Tetapi jadi biasa, jadi anggap benar. Mohon maaf ya. Saum sama yasumu sauman artinya nawar barang. Saya sedang saum artinya sedang nawar barang. Tuh kan ya. Yang betul apa? Pakai ujung lidah, simpen antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Kalau lidah naik ke atas itu tebal. So. Bacanya apa? Saum. Hese, jadi naon? Saum. Dah nggak bener lah, nggak benernya. Maksudnya itulah maksudnya ya. Karena kita udah biasa salah kok. Contoh. Sebelum sholat asar, sholat apa? Nggak ada sholat zuhur tuh. Yang betul zuhur. Zuhur. Kedengaran oleh orang telinga Indonesia zuhur. Sunnah, jadi lohor. Jauh pisannya. Tapi udah tenang, kita udah biasa nih. Bahkan ada di tiap masjid di Bandung. Nggak tahu kalau Jakarta atau yang lainnya. Imam masjidnya juga ikut salah. Sebelum sholat berjamaah dilaksanakan, biasanya dikumandangkan apa dulu? Qomat. Dalam Islam nggak ada qomat tuh, nggak ada. Qomat mah ayana di pasar Caringin Tanu Barerem. Entah gitu. Qomat nggak, orang Arab nggak kenal qomat. What is the meaning of qomat? Yang betul iqomah. Ada tulisannya gede di layar, saatnya iqomah. Dibacanya apa? Qomat. Nah itu. Kita mah sudah biasa dengan istilah yang salah. Padahal asalnya iqomah, dibacana jadi komat. Jauh pisan. Gitu. Kalau ngelahiri bayi nih, lalu menyembelih seekor domba, namanya apa? Bukan akikah, nggak ada akikah, yang betul akikoh. Susah kan? Jadi akekah. Masih susah jadi kah. Orang Sunda tanggal rusak deh. Pece pada kamarana ya tengah mohon itu pada ekahan ekah. Nah jadi ekahnya. Makanya semoga Allah mengampuni kalau kita nyebut saum dibaca saum, anggap benar. Apalagi nanti lebaran nih. Saya pernah negur MC ya. Bapak Ibu sekalian, setelah acara tausiah, insya Allah kita akan segera lanjutkan dengan acara ramah tamah. Namun sebelum ramah tamah, kita akan mengadakan acara musapahah dulu. Pernah dengar? Apa musapahah? Musapahah itu artinya zina. Cek saya oge kan? Mari kita berzina. Ayo, tak. Sapaha yusapihu musapahatan wasipahan artinya zina. Salaman mah musopahah. Pakai so. Matakna diajar so nu bener. Badai ka mana meser balso. Ditambahan soto. Itu beda ajar. Karena kita tuh kesulitan, makanya jadi WA. Musapahah, karena dalam bahasa Arab ada arti yang lain. Baik, kita kembali di sini. Kenapa? Karena siam dalam Quran Al-Baqarah 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, siam, siam apa saum dalam ayatnya?
Tapi kita lebih populer nyebut siam, nyebut saum. Saum kan ya, sebenarnya anggap bener nya tenanawan. Kita mohon kepada Allah semoga Allah mengampuni maksudnya eta. Tapi populer siam apa saum? Saum. Dalam Qurannya apa? Siam. Saum di dalam Quran hanya disebut satu kali dalam surah Maryam. Itu pun artinya bukan saum yang seperti biasa kita kerjakan. Di mana Maryam pernah bernazar begini. Nadharatul rahmani sauma. Aku bernazar untuk saum. Apa saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Aku nggak akan bicara dengan siapapun. Jadi saum dalam Quran ini maknanya nggak ngomong. Diem, kece. Kece, kia-kia teh cicing we, teh teker saum, saum bicara. Orang Sunda nyebutnya ngazubleg, teh. Nah, tapi ketika Allah menyebut siam, itu diulang 9 kali dalam Quran. Di Al-Baqarah 183, nanti Al-Baqarah 187, kalau nggak salah nanti Al-Baqarah 198, kemudian nanti ada juga di Al-Mujadilah, yang terakhir tuh. Nah, siam apa maknanya? Ternyata beda. Kalau saum secara umum menahan. Tapi kalau siam, saya kutip salah satu ahli tafsir, Syekh Al-Marogi, yang dimaksud siam adalah imsaku lil akli wasyurbi wa gosyanin nisa. Minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillah. Kita pelan-pelan bahas definisi. Siam menahan makan dan minum. Berarti fokus siamah menahan makan dan minum. Mohon maaf kalau merokok masuk nggak? Merokok makan minum bukan? Kalau merokok makan minum bukan? Bukan. Berarti mana yang kayak harus dan ngabuburit ya lumayan ya. Tanggung jawab dah. Saya belum dengar ada ulama yang mengatakan kalau merokok masuk. Masuk. Kalau di sini mah kan nggak boleh ya. Karyawan di sini ada larangan merokok nggak? Halo, ada tidak ini teh? Ada larangan merokok bagi laki-lakinya? Nggak ada. Oh aman berarti. Gini, ngerokok itu termasuk makan dan minum. Makanya tidak boleh orang lagi saum merokok. Pertanyaan saya, kalau minum boleh sambil berdiri nggak? Dilarang kan? Walaupun nggak haram. Boleh pakai tangan kiri? Minum pakai tangan kiri boleh nggak? Nggak boleh. Baik, jadi kalau merokok, karena termasuk makan minum, tidak boleh merokok sambil berdiri. Terus gimana? Sambil duduk. Boleh pakai tangan kiri? Nggak boleh. Kan makan minum, merokok pakai tangan kanan. Jangan lupa baca bismillah, selesai ucapkan alhamdulillah. Gitu ngerokok tehnya. Itu namanya perokok. Baik. Ingat, siam itu menahan makan dan minum. Punten ari ngorong batal teh. Mun ngahuapkeun korong batal. Di kita dulu ya diajarin gini, puntennya kalau kentut di air itu batal. Pernah dengar nggak? Kalau kita lagi berendam nih, kentut. Nah, kenapa batal? Karena ketika angin keluar, ada pit air masuk ke dalam. Cek urang Sunda kakemot. Pertanyaan saya, itu masuk enggak? Kalau masuk ke belakang masuk begini enggak? Mungkin itu dalam masuk. Oh, karena ada obat masukinnya ke belakang. Biasanya obat ambeien, wasir atau orang Sunda nyebutnya NB. Tong diterjemahkan NB, nya itu dimasukin ke dalam sini kan? Pertanyaannya isu itu termasuk minum obat bukan? Eta digayem tuh gitu kan? Makanya kentut di air hemat kami nggak termasuk kriteria makan dan minum. Termasuk kalau mencium bau makanan, itu tidak termasuk makan dan minum.
Nah, kalau meludah tidak, karena tidak termasuk makan dan minum. Muntah gimana? Kan ada muntah dengan sengaja. Sebenarnya nggak tahu. Jadi, bahwa makan dan minum yang membatalkan saum. Itu pun kalau sengaja. Kalau lupa batal nggak? Kalau lupa, lanjutkan lupanya, lanjutkan saumnya. Oke, gini. Kalau kita ngelihat teman, istri, suami lupa, pas lagi saum, makan. Beritahu atau biarkan? Hah? Utuh, isuk-isuk, sesan peting. Beritahu atau biarkan? Oke. Satu saat ada seorang suami mau berangkat ngantor lupa hari pertama Ramadan. Tidur dulu, dia kan biasa ada kebiasaan buruk di kita tuh beres sahur tidur. Bangun jam setengah tujuh. Mau ngantor nih, istrinya masih tidur, masak. Karena nggak ada makanan kecuali nasi sisa, dimasak yang tersisa sambal. Sambal plus telur. Udah, nasi goreng spesial lah. Makan tuh. Tercium oleh istrinya, ite anu wayah kieu masak nasi goreng sah. Melihat pemandangan itu, pertanyaan saya beritahu, biarkan. Oke, beritahu ya. Papa lupa. Enggak, lupa apa? Aku mah mau ngantor. Kenapa jam segini makan? Iya kan biasa sarapan. Orang mau kantor kan biasa sarapan ngamuk lah ya kieu kerek udang. Cen. Pak, pan ayeuna teh Ramadan. Astagfirullah. Saya yakin istighfar. Astagfirullah. Ari mamah bet ngabejaan atuh. Pertanyaan saya, boleh minum dulu tidak? Hah? Kalau ada, ya aku sama. Boleh minum dulu tidak? Hah? Saya tambah istighfar. Mamah. Nah, kalau nasi goreng sudah beres satu piring. Teh manis sudah beres. Udah kieu. Ah, menit tegep pisan wayah kieu geus kampi mohon maaf. Lumayan itu ada aya sangu nu kamari. Pan Ramadan. Alhamdulillah beres peta. Kenapa? Ini mah udah sempurna. Makanya kalau lupa itu sempurnakan lupanya. Jangan lupa itu sempurna. Yang paling ingat. Nah, kemudian berhubungan suami istri. Nah, ini jelas ya. Berhubungan suami istri membatalkan. Bagaimana? Kacida eta mah. Kapan Ramadan? Poho namanya kacida. Aya lupa berbarengan tuh. Nah, menahan makan minum dari subuh sampai maghrib. Pertanyaan saya, sampai maghrib, sampai azan maghrib. Saum itu sampai maghrib, sampai azan maghrib. Hah? Itu tuh kompak. Sampai maghrib, sampai azan maghrib. Baik. Waktu maghrib sudah masuk. Belum ada yang azan. Berani makan? Oh, no benar. Berani makan tidak? Berarti saya tanya, saum itu sampai waktu maghrib, sampai azan patokannya. Sampai waktu, tuhnya kisah guna-guna. Saya kasih pertanyaan berikutnya gini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau mau azin boleh minum dulu sebelum azan? Hmm? Jujur di rumahnya, waktu maghrib udah masuk, di masjid belum azan, berani buka nggak? Anu bener, sok nungguan lah kan, mah, buka acan adan. Bahkan HP berbunyi, Allah tenang, masjid acan, nungguan kene. Biasanya dulu angkatan kami nyetel TV,
Nu dilihat non TVRI. Ngalaman ya. TVRI kan. Anu aya di setel. Ternyata di TVRI masih sambutan. Kesel teh sambutan teh. Udah sambutan bedugul lah. Baru Allah kerek azan. Tapi tetap nggak berani berbuka lamun Masjid Al Ikhlas yang adan. Mirip ini Dua Ustaznya. dua. Nah, di Siapa? TPRI sudah haya ala Aam sholah Al Amiruddin. Ikhlas belum. Akhirnya ibuna noong ke masjid. Ini aku baru Yang buka. terjadi Ternyata muazin baru turun. di-share dong Zoom. Apa itu? Itu. Damu kenapa tidak azan? Azan butuh tenaga. Kan nggak lucu. Allah Allah Assalamualaikum. masukkan korma, yang lucu gitu. Oh iya. Nah, minum dulu boleh. Nah, ada hal yang sering yang perlu kita kenapa? luruskan nih istilahnya. Bentar. Kalau sudah azan, kita minum, sudah batal saumnya? Batal saumnya tidak? Tidak, tidak. Nah, ngulang saya kasih perbandingan. Kalau orang sudah wudhu, lalu kentut, batal nggak? Lalu kentut lagi, batal nggak? Tidak. Sekali lagi, setengah ngomong ya. Sudah wudhu, kentut, batal nggak? Batal. Lalu kentut lagi, batal nggak? Tidak. Kenapa tidak batal? Nah, adanya batal wudhu siapa? Yang punya, kalau teteh di sini nggak wudhu, kemudian buang angin, batal nggak? Kenapa nggak batal? Ya gitu. Azan maghrib, lalu kita minum, batal saumnya? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena sudah tidak dianggap saum. Kan tadi saum itu batasnya sampai apa? Waktu maghrib. Berarti kalau dari maghrib ke sana masih saum nggak? Kalau minum pas sudah azan, tidak. Makanya mohon maaf di kita orang Sunda biasanya ada istilah begini. Mohon maaf, ya akang kanggo ngabatalan. Oh, oke, 1, 2, 3, coba. Ini lebih betul kan? Oke. Di kita kan ada bahasa gini. Pas ada nih, teteh iya kanggo ngabatalan. Betul nggak? Istilahnya apa? Ngabatalan. Tepat nggak? Lalu kita minum. Emang batal saumnya? Enggak. Kenapa nggak batal? Karena sudah tidak saum. Kalau mau ngabatalan mah jam segini nih. Jam segini nih. Nih, jam segini nih minum. Batal nggak saumnya? Nah, itu pas bahasa ngabatalan. Zaman Nabi nggak ada begini. Masuk, masuk waktu maghrib, batalkan saum. Nggak ada. Nabi mah bahasanya tiru. Bahasa kita sering dengar iftar. Hari iftar itu harus takjil. Hari takjil apa artinya? Kolak di orang. Takjil teh kolak, bala-bala, cireng, gehu. Takjil itu artinya menyegerakan. Apa yang disegerakan? Berbuka. Nah, jadi kolak takjil tanya. Mata tadi bahagia karena Ramadan kata takjil. Nah, jadi takjil. Jadi takjil itu sejenis makanan. Kolak hanya kurang mah. Ya Allah, takjil, takjil jadi kadinya artinya bahasa Nabi mah iftar gitu. Makanya kita ulang nih, siam itu menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Nah ini kata kuncinya, ihtisaban lillah, karena mengharap pahala dari Allah. Jadi di sini kita dapat jawaban. Apa yang menyebabkan Ramadan itu barokah? Karena adanya kewajiban saum. Berarti siapa yang ingin dapat berkah Ramadan? Orang yang melaksanakan saum. Aya aki-aki kolot ya. Dagang peyem. Satu saat jam 4 biasanya laku. Sambil membuka topinya gini. Alhamdulillahnya Ramadan ayeuna mah barokah. Dagang laku.
bari pelenyun ngudud jam 4. Pertanyaan saya, yang begini dapat berkah Ramadan? Jadi jangan anggap murah barokah itu. Berkah itu gambarannya THR. Berkah itu gambarannya dagangnya laku. Bukan itu barokah. Berkah itu ada kebaikan Allah pada diri kita sehingga kita bisa taat kepada Allah. Apa yang menyebabkan Ramadan berkah adalah kewajiban saumnya. Berarti yang akan mendapatkan berkah atau kebaikan Ramadan adalah orang yang melaksanakan saum. Baik, lanjutkan hadisnya. Dibuka pintu surga. Pernah dengar kan? Ditutup pintu neraka. Satu lagi apa? Setan dibelenggu. Ramadan ada setan tidak? Kalau dengar setan, nu kabayang tempatnya di mana? Hah? Kalau dengar setan, itu kebayang tempatnya di mana? Jadi kalau kita dengar setan nih, lokasinya di mana kira-kira setan tuh? Untuk kuburan, pabrik gula. Ya kan? Setan kan? Padahal mohon maaf, di masjid ada setan nggak? Ada. Nih, yang udah nikah nih, yang udah nikah nih. Coba tanya nanti suaminya, kan tadi Jumatannya, khotib tadi ngajelaskeun naon. Ada yang masih ingat nggak khotib ngajelaskeun naon? Itu rata-rata pasti lupa. Kenapa? Gara-gara pas duduk di masjid nih, Jumatan, pada ada tulisan tuh di mimbar tuh, mohon kepada khotib khutbah tidak lebih dari 20 menit. Berarti kan singkat banget tuh. Tapi apa yang terjadi? Dilihat ustadznya awalnya kopiahnya hilang. Sudah kopiah wajahnya. Sudah wajahnya mimbarnya hilang. Lep. Tiba-tiba ada yang menepuk komat baru bangun dia. Kenapa? Itu siapa yang membuat dia tidur? Setan luar biasa. Apalagi nu khotib meneh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Aduh luar biasa tuh. Pernah dengar ada imam yang salah baca atau imam yang lupa? Atau pernah nggak ngalamin lupa dalam sholat? Itu rakaat kedua, tiga pernah nggak? Itulah kelakuan siapa? Apa nu kelupaan saha bieu nya setan. Kalau setan pernah lupa nggak? Enggak, yang lupa mah Anda tadi. Setan menggoda manusia sehingga dia lupa. Kadang-kadang kan gini, dua tilunya. Nah, kata Nabi, itu digoda ku setan. Berarti setan adanya di mana? Di rumah. Ulah kabayangnya tina film makmum. Bersolat tiba-tiba setan aya di belakang. Eta mah nu kitu mah 70% bohong, 30% wadul gitu. Enggak begitu setan mah. Nah, unik di sini dibuka pintu surga. Kalau dibuka asalnya tutup atau buka? Saya ulang. Ramadan bila datang pintu surga dibuka asalnya, pintu neraka ditutup asalnya. Oke, sekarang posisi pintu surga tutup buka. Hah? Ramadan pintu surga dibuka. Yang dibuka berarti asalnya tutup. Berarti posisi pintu surga sekarang apa? Tutup. Neraka ditutup asalnya buka. Oke. Pintu surga dibuka. Bermanfaat buat kita? Emang kerasa pintu surga dibuka? Duh, ini segernya. Eta pintu surga dibuka. Kan eta teh sederhana pisan hadisnya. Pintu surga dibuka. Ada manfaatnya? Ada. Naonnya tuh. Oke. Ari surga ada di mana? Di langit, langit kasar. Surga tuh di mana? Di akhirat apa di dunia? Oke. Bisa teman-teman di sini masuk surga Ramadan? Kumaha carana? Oh, telah. Emang lamun masuk surga, kalian bisa masuk surga? Kumaha carana? Maut? Telah. Berarti pintu surga dibuka itu buat yang hidup atau yang mati?
Yang mati. Mun preman maut bulan Ramadan berarti asup ka mana? Punten neraka nuju tutup lebetna ka mana? Surga. Nanti kasihan Ustad, maut pas malam takbiran, punten surga atas tutup. Kan khawatir. Makanya hadis ini nggak sederhana itu dipahaminya. Kau bayang bulan Ramadan buka tentu surga teh. Beres Ramadan tutupan deui kayak gini, kita sedang berada di gedung ini, masjid di bawah, misalkan di sana terbuka, ada manfaat buat kita? Mau ditutup, mau dibuka, toh kita sedang berada di sini. Tapi kenapa Nabi sampaikan kalau tidak ada manfaatnya? Makanya ulama menjelaskan yang dimaksud dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka itu apanya? Unik ya kalimatnya, dibuka, ditutup. Nggak disebut pelakunya. Kalau guru saya tuh bahasnya simpel. Kalimatnya Ramadan tuh dibuka. Bukan membuka, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Semuanya di kan? Asip. Kalau bahasa Arabnya majhul. Fi'il madi majhul. Lalu dibuka, ditutup, dibelenggunya dengan apa? Lihat kalimat sebelumnya. Allah mempardukan saum pada bulan itu. Berarti dibuka pintu surga itu dengan saumnya. Ditutup pintu neraka itu dengan saumnya dan dibelenggu setan dengan saumnya. Saum yang dilakukan oleh seseorang mampu membuka jalan surga baginya. Mampu menutup pintu neraka dan mampu membelenggu setan. Pertanyaannya, saum kita kuat muka pintu surga enggak? Halo, kenapa jadi diam begini nih? Jadi berat ini mah ya. Lanjutkan tidak ini? Baik. Jadi rada bingungnya jempling teh. Sanggup nggak saum kita membuka pintu surga? Saya agak flashback ke beberapa tahun yang lalu ketika masih siaran di salah satu radio lah. Mau disebutkan radio namanya. Nah, cuman ada satu momen menarik saat itu. Beres saya siaran tuh, kebetulan ada buka bersama. Yang nggak enak tuh, enak nggak enak sebenarnya gitu. Kalau di sini kan saya ngelihat ahwatnya sejuk-sejuk ya. Itu mah sejuk dah ya, iya rada tiris. Iya mahnya yang hadir itu rokna sakit. Terus duduk nate emok hareupeun abdi. Setelah itu Pak Ustadz ngadoa heula, kan bingung ngadoa ke atas apa ke bawah. Kalau ke bawah katingali, ke atas bising kaburu bararubar. Kan jadi bingung ya. Tunduk salah, di dieu leung mun goreng patut gelis masalahna teh. Coba mulus, coba alus. Kan lumayan, ieu ngadoa teu pararuguh ya. Jadi keliling teh, ya Allah, ya penampakan wungkul ya. Jadi nggak enak lah pokoknya mah. Enak nggak enak sih sebenarnya. Kalau ngikut nafsu ya seneng gitu kan. Tapi ngingetkan hafalan sieun laleungitan ya sieun oge. Ya udah beres ngadua, ada disediain buat berbuka ala kadarnya, lalu sholat. Saya sholat dulu, tetapi yang ikut sholat cuma berdua. Yang lainnya di situ rame. Maka di situ saya jarang mau ada acara bukber yang nggak di masjid tuh biasanya. Kenapa? Hese sholatnya. Sampai saya mau mohon diri berangkat mau tarawih masih ngarariung. Jadi saya jadi curiga, ya sarolatna di mana maghribnya? Kadang banyak tuh saum, sholat enggak. Pertanyaannya, saum yang begini sanggup nggak membuka pintu surga? Saya tanya, ada yang pernah marah-marah bulan Ramadan tidak? Nih, udah ada yang ibu-ibu kan? Yang paling banyak marah-marah di rumah itu bapak atau ibu? Terima kasih atas kejujurannya. Makanya survei membuktikan ya, yang banyak meninggal lebih dulu suami apa istri? Komunitas janda sama duda banyak mana? Ah, duda jeung janda banyak mana? Banyak janda. Makanya pernah dengar gak dulu ada iklan tuh? Iklan di RCTI, santunilah janda-janda.
tua kan itu ya. Berarti janda mah sampai menua. Kenapa? Itu gambaran perempuan mah bisa memegang cintanya sampai akhir hayatnya. Setuju tidak ini teh? Beda dengan laki-laki, karena laki-laki mah kan ada prinsip Hawa tercipta di dunia untuk sang Adam, untuk menemani sang Adam. Jadi laki mah memang fitrahnya nggak bisa hidup sendiri. Kalau perempuan mah bisa fight sendiri, insya Allah. Saya pernah nanya ke seorang istri yang sudah meninggal suaminya, Bu, Ibu kira-kira mau nikah lagi nggak? Apa jawabannya? Ustadz, si papap itu yang pertama dan yang terakhir. Kayaknya aku mau menutup pintu hatiku untuk menerima cinta yang lain. Oh, dages usia 74 sih jadi rada rada hese sih memang dina menutup pintu hati ke aki-aki gitu kabitaeun aslinya. Beda jeung aki-aki atuh. Karena laki-laki mah satu tadi Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Laki-laki itu dalam Islam tuh berjamaah lebih baik daripada munfarid. Maka ketika ini wafat cari lagi karena nggak boleh laki-laki mah sholat sendirian. Harus ada temen. Makanya saya tanya kalau nanti di surga mau dengan suami yang sekarang atau badai ganti? Berarti rudet ya. Gini, intermezzo dikit gini. Pernah dengar doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif khairan minha? Pernah dengar kan? Itu ketika doa ketika apa? Bukan di tengah eta musibah. Rasul tuh berkunjung ke rumahnya Abu Salamah karena wafat Abu Salamah tuh. Beliau ngajarin satu doa kepada istrinya. Siapa istri Abu Salamah? Ummu Salamah gitu. Kayak siapa istri Nabi Idris? Nyonya Idris tuh paling muda. Kapan? Rasul ajarin gini, ketika engkau kena musibah, berdoalah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Beliau menolak tuh. Kenapa? Ada kalimat begini, ya Allah berikan pahala terhadap musibahku dan berikan ganti yang lebih baik. Beliau gini, ada memang laki-laki yang lebih baik daripada suami saya. Wah kerennya, saya mah pengen isi itu gitu ke saya. Ketika saya sudah tidak ada kata istri, memang ada laki-laki yang lebih baik daripada Imam Nuryanto. Wah, keren, luar biasa. Berarti suaminya ini memberi kesan yang baik bagi istrinya. Tapi karena ini sunnah Nabi, ya akhirnya Ummu Salamah pun berdoa. Dan akhirnya Allah mengabulkan Rasul menikahi Ummu Salamah. Berarti kesetiaan seseorang kepada pasangannya bukan berarti menutup pintu hati untuk menerima cinta yang lain. Setuju tidak ini teh? Ya, jadi kesetiaan pada pasangan bukan berarti menutup pintu hati menerima cinta yang lain kalau si dia sudah tidak ada. Pertanyaannya kalau memang pasangan sudah wafat, boleh nikah lagi nggak? Termasuk pengkhianat? Nih, kalau suaminya, dia udah nikah nih. Kalau suaminya, kalau misalkan ini meninggal lebih dulu, ridho nggak suaminya nikah lagi? Atau disumpahan tena, terido dunia akhirat pokoknya mah. Lamun papa nikah di kajian mama ngajung jurigan. Rek itu mah. Kenapa? Biarkan saja. Kenapa? Karena suami mah prinsipnya berjamaah lebih baik daripada munfarid, nggak bisa hidup sendiri lelaki. Kembali tadi bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup tuh dengan saumnya. Pertanyaan besar, saum seperti apa sih yang bisa buka pintu surga? Maka kita jawab dengan satu riwayat yang sudah pada hafal. Man soma Ramadona imanan wahtisaban. Satu. Siapa yang saum bulan Ramadan dasarnya karena iman. Unik ya, kalau dalam Al-Baqarah ayat awal-awal nih, ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil goib. Kalau mendengar goib muka bayang naon? Tuh. Jadi ciri orang beriman itu yang iman kepada hantu. Apa begitu? Goib itu sesuatu yang nggak bisa ditembus oleh panca indera.
ditentukan oleh akal secerdas apapun, tapi goib itu tahu karena diberitahu oleh Nabi. Contoh, surga dan neraka goib kan. Bisa diteliti nggak di mana? Nggak ada yang bisa tahu. Yang goib itu kuburan apa alam kubur? Hah? Kalau siksa kubur teh di kuburan di alam kubur? Kalau ada kemarinnya pernah kejadi Caah. Caah, Caah. Banjir. Caah. Nimuk salah. Banjir atau lah banjir ya. Ada banjir kan? Tuh di Cikutra ada kuburan yang tergerus. Ada mayit yang terbawa arus. Pertanyaannya, selamatkan jangan. Biarin aja. Jadi kalau ada mayit nih, ada kuburan yang tergerus. Mayitnya kebawa keluar kan? Kebawa palit ya. Selamatkan tong. Bandingkan, teteh kebawa palit selamatkan tong. Kenapa? Bisi maut. Bisi maut. Tanu maut. Kebawa palit. Selamatkan tong. Selamatkan bisi hirup. Bisi hirup deh kan. Kan aneh di kita mah ada yang meninggal, bangun lagi. Lalu empatan. Pak, aku mah alhamdulillah. Mohon maaf, alam kubur bukan kuburan. Tapi alam kubur tempat yang kita yakini adanya karena iman kita. Nah, unik di sini, siapa yang saum dasarnya karena iman. Artinya kita yakin adanya surga dan neraka. Makanya keyakinan ini menimbulkan kerelaan, ketundukan, kepatuhan. Walaupun nggak cocok dengan keinginan, kita mau ninggalin segala aktivitas yang membatalkan saum, makan dan minum. Dua, selain dasarnya iman, ihtisaban. Apa ihtisaban itu? Apik kalau bahasa saya. Seorang penjahit yang ihtisaban, ketika dia diberi pola, teh, ini tolong ya bikin baju lengan panjang ya. Terus sakunya 4. Kerahnya agak ini lebar ke sini ya. Nanti eh, seminggu lagi saya ambil. Nah, di pikiran si Akang teh meni cungkring pisan. Kayaknya nggak pas deh lamun lengan panjang, enaknya lengan pondok mah kelihatan lintuh gitunya. Bikin lengan pendek, saku loba teuing opat, nah naonan saku opat, udah dibikin 1. Terus kerahnya dibikin kerah kayak begini. Kayak baju koko begini. Udah kelihatan jenggotan kima ahli masjid sih Gana. Udah dibikin gitu. Datanglah orang yang pesan tuh. Bu, teh, mana baju saya? Ini udah kelihatan akang mah pas deh bajunya kayak gini. Sudah kelihatan ahli masjid. Kayaknya ini sekalian bisa dipakai ke masjid. Teh, ini teh baju kantor. SOP-nya begini. Kenapa jadi kia jadi baju koko? Iya mah. Pertanyaan saya, mau bayar gak? Kenapa nggak mau bayar? Saum yang ihtisaban itu saum yang dikerjakan seapik mungkin, seteliti mungkin, khawatir tidak diterima oleh Allah. Makanya tadi saya sampaikan, yang sering banyak marah-marah suami apa istri? Istri. Makanya pondok umur lalaki teh rata-rata lamun la awewena amak-amakan wae. Karena Allahnya dilepaskan penderitaannya. Udah kamu kembali kepadaku daripada nyeri wae. Bidadari surga pun ya Allah. Daripada nyeri wae di dunia. Gitu, hati-hati. Karena banyak tuh istri-istri yang baru menyesal ketika suaminya sudah tidak ada. Sehingga ada lagu namanya Kehilangan. Nah, kalau sudah tiada, baru terasa. Ternyata istri mah gitu. Ustad, ternyata suami saya itu nih baik banget. Ari ece kamana wae atau kamari. Aiker ayah dicarekan wae, dibaudan wae, ari geus eueuh baru terasa. Nah makanya pertanyaan saya, ada yang di Ramadan masih marah-marah tidak? Aya nu ngabaudan carogena ke Ramadan? Oke, saya sampaikan satu hadis ya. Waduh, 5 menit deh. Hadisnya gini. Man lam yada qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong wal amalabihi dan pengamalannya,
Falaisa lillahi hujatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya, nggak ada kepentingan bagi Allah ngasih pahala. Selain dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Jadi ada orang yang saum tapi nggak dapat poin apa-apa dari saumnya. Kenapa? Dia saum tapi tetap berbohong. Dia saum tidak jujur, dia saum nipu misalkan. Masuk kerja aturannya jam 8, pulangnya jam 4 misal ini mah. Iya mas jam 2 geus balik misalkan. Pulang jam 3, masuk jam 8, setengah 10 karek masuk. Kadang baheula katanya nitip tanda tangan mereka mah. Mangetokeun, baret dulu ada sistem begitu. Padahal itu terjadi bulan Ramadan. Makanya orang yang saumnya mampu membuka pintu surga, bila saumnya dasarnya iman dan dia apik mengerjakannya. Gimana apik mengerjakan tuh? Kata Nabi, siyamu junatun. Saum itu harus jadi junah. Apa junah itu? Penghalang kita dari maksiat. Apalah artinya saum tapi matanya nggak terjaga. Apalah artinya saum tapi mohon maaf lidahnya tidak terjaga. Telinganya tidak terjaga. Maka kata Nabi, saum harus jadi penghalang dari maksiat. Jangan mengucapkan ucapan yang tidak pantas. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang berbau jahiliyah. Itu aya manfaatna. Segede kieu masih kene main remi, monopoli, orai tangga, ayeuna mana Roblox, main game kene. Aya Mobile Legends usum kene teh. Oh, ya Allah, Mobile Legends. Sakit tugas boga budak main game ngabubur beurit teh nya. Menunggu waktu maghrib dihabiskan dengan main game atau ada yang sekedar scroll TikTok we. Terus we aya nu kitu tadi dia. Masya Allah, aya nu nonton Netflix film Korea. Oh aya, nepi ka aya hanca Netflix teh. Aya hanca eta film ieu, makan nyari yang beberapa episode. Nah Ustaz apa di rumah kayak anu kitu masalah. Sayang, Ramadan kita belum tentu terulang tahun yang akan datang. Punten, Ramadan tuh siang malam atau siang aja? Allah ngasih pahala luar biasa tuh siang malam atau siang aja? Nah, makanya kalau orang berbohong, orang marah itu siang atau malam? Atau siang dan malam nggak bolehnya? Kayak nu kieu, make motor, oh bisa bet. Tungguan ku aing pada taraweh orang kersaum. Taraweh ku aing ditungguan di lapang. Suami istri pas saya, Mama, kan lagi Ramadan. Tahan. Kita lagi saum. Nanti pas adzan maghrib. Ngong adzan langsung pas saya, boleh nggak? Makanya di kita, pas masuk maghrib itu perayaan kemerdekaan. Bukti naon? Lihat nu nyenget mercon. Siang atau malam? Malam. Nyenget mercon itu mengganggu yang lain nggak? Seharian kita saum, bapakna pulang kerja dari Elzata meuli mercon jang anak lalakina. Beres disenget di halamannya. Meledaknya di mana? Di atas rumah orang lain. Pikiran nggak? Di rumah itu bisa jadi ada orang yang sedang sakit. Ada yang bayi sedang tidur. Ada yang sedang ngaji Quran. Terganggu dengan suara itu. Makanya itu sakali. Boleh nyenget petasan ataupun merecon. Tapi cari yang modusnya getar. Dia terkadangu. Karena kasihan tuh imam narumas. Saya pernah tuh menegur seorang anak, nak sini, seru ya? Apa nyalain petasan? Iya seru Pak Imam. Iya kamu seru, tapi ibu-ibu kaganggu tuh yang lagi tadarus. Boleh sawargna nyenget petasannya. Tapi satu syaratnya, jangan terdengar oleh orang lain. Kumaha tuh dangukeun ku sorangan make headset. Dadag. Nunik nih kita mah nyenget petasan tet. Alungkeun mainan nutupan ceuli. Terus nanya, tarik tuh bodoh rata teh. Hayang apa tarik mah dangukeun ku sorangan.
Nah ini sayang, saum kita habis dengan begini. Makanya di ujung hadisnya, bila ada orang yang mengajak berkelahi, buat kamu marah, katakan aku sedang saum. Maksudnya, tahan emosi kita. Emosi kita tahan. Kenapa? Khawatir saum kita nggak diterima. Terakhir, Ramadan bukan sekedar hanya saum ternyata. Dan Nabi kita memberikan contoh, makanya tadi Ramadan tuh seminggu sebulan. Seminggu sebulan? Sebulan. Ramehna seminggu sebulan. Tarawihnya ramehna seminggu sebulan. Tadarusan ibu-ibu cuman 20 hari. Sesana 10 hari lengang. Masjid sepi sekali. Makanya selain saumnya harus ihtisaban, sayang. Karena Nabi menyebutkan gini, tiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Makanya satu, selain saum, Nabi malamnya melaksanakan tarawih qiyamul Ramadan. Di kita mah taraweh. Ari taraweh teh tara sawareh. Tungtungna taraweh gitu. Nabi mah qiyamul Ramadan. Kenapa disebut qiyam? Karena lama berdirinya. Lama berdiri, cangkel, beberapa kali istirahat. Beberapa kali istirahat disebutna tarawih. Seneng 11 apa 2 tilu atau 40 hiji. Bahkan nu unik ya. Ece nah kamasin ka dieu di dieu mah 11 rakaat ceramahan tereh balik gitu. Karena seneng yang panjang atau yang pendek. Di kita itu kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin gitu. Sebenarnya kamu Yasin Yasin. Kita anu biasa anu maot dibaca dina taraweh Gusti kabayang. Bu Yasin Gusti. Padahal naon diprank ngan 3 ayat Gusti nu agung. Saya pernah ditegur oleh salah satu DKM, Pak Imam mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami. Emang kunaon? Kalau di sini Ustadz jangan baca yang aneh-aneh. Naon nu aneh-aneh? Kan Al-Quran itu 114 surat. Mohon Ustadz anu familiar. Padahal saya tuh cuma baca surat Al-Ahqaf. Cuman baca surat minimal Al-Mujadilah itu cuma 3 halaman. Kan 3 halaman juga. Tapi kesbanting harga. Tapi daripada tadi jadwal deui geus we langsung rakaat kahiji wal asr innal insana lafi khusr. Rakaat kedua lilafi quraish. Rakaat katilu inna a'tainakal kausar. Rakaat opat qul ya ayyuhal kafirun. Da ibu-ibu teh kompak. Pak Ustad, raoseun ayeuna mah eta teh meuni asa tenang. Ya, cenah. Pamarima Gusti nu agung saya baca konosan itu Ustadz surat naon deh aing mah teu ngarti gitu. Karena biasanya kerasa lama itu satu karena imamnya baca surat yang ibu tidak kenal. Kalau nggak masuk nebak-nebak kan ai lagam Quran teh naik, datar, turun. Waladolin naik apa turun? Kalau naik bisa nggak? Bisa, cuman ngaminkeun susah. Lain coba susah kan? Makanya ya si anu woi ya tuh. Sudah ya. Tuh paman di Jakarta mah malah ya. Di kita ada yang gini punten. Bismillahirrahmanirrahim. Eta jum siratal ladzina an'amta alaihim
Ghairil maghdubi. Makanya lihat kalau di Mekah ya saya sudah kan ghairil maghdubi kan masuk gitu kan. Makanya ulah omongin. Tah, kalau imam baca surat yang kita nggak kenal tiap-tiap nadanya turun jika di dia ruku ya. Jika ternyata naik deh, aduh cerita gitu. Nah makanya satu terasa panjang karena kita nggak hafal. Dua, terasa panjang karena kita tahu surat itu panjang. Ar-Rahman, hai Muhammad gitu Ar-Rahman. Tapi beda kalau imam baca in Kausar itu bawaannya kenapa tenang? Tahu akhirnya, tahu akhirnya nggak usah nebak-nebak, geus hafal itu. Makanya Ramadan kita tuh justru kuncinya selain di saum ada di qiyamu Ramadan tarawihnya. Makanya usahain deh secapek apapun kalau teman-teman di sini pulang kerja apalagi ada yang di Lembang, yang paling jauh dari mana lagi di sini? Yang di Banjar, Masya Allah di Banjar itu di Banjar tuh ada air macan ya kalau salah itu luar biasa. Ini jauh kan air maungnya. Hmm. Ini air harimau tuh jauh itu lumayan. Sesibuk apapun kan beda pahalanya. Orang yang nyantai tarawehan dia masih ada waktu tapi teman-teman di sini kerja dari pagi sampai sore capek tapi masih nyempetin tarawih luar biasa. Selain tarawih apa? Nabi itu paling banyak beliau berinteraksi dengan Quran. Mudah-mudahan minimal one day one juz lah. Kalau enggak setengah juz, kalau enggak setengah halaman atau mun eueuh sahur raya-raya. Geus nah kecida-cida teuing mah. Yang berikutnya terakhir kata Nabi, Nabi itu paling dermawan di bulan Ramadan. Jadi jangan nunggu berbagi itu pas Idul Fitri. Nanti robah mindsetnya. Tukerin uang nu jaleger 5 ribuan, beres taraweh baru dah dia berbagi. Insya Allah beak duitna. Berbagi itu jangan nungguin Lebaran. Justru di Ramadan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Maka kalau saumnya sudah dasarnya iman dan ihtisaban, diisi dengan berbagai kegiatan, bahkan sesibuk apapun kita masih baca Quran, sesibuk apapun masih sholat sunnah, sesibuk apapun masih kita sempetin tarawih, walaupun nggak di masjid, di rumah nggak masalah. Maka saum kita insya Allah punya kekuatan membuka pintu surga, menutup pintu neraka dan membelenggu setan. Maka kalau ini jadi luar biasa sudah kita capai, maka pantas target dari saum itu Quran menyebut la'alakum tatakun. Orang saum itu targetnya menjadi pribadi yang bertakwa. Sedangkan orang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Orang-orang bertakwa akan ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Semoga saum kita di bulan Ramadan ini saum yang terbaik. Allah berikan kekuatan untuk mengisi dengan amal terbaik pula. Bila Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir, semoga segala amal yang kita lakukan di Ramadan ini jadi pembuka jalan pintu surga buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita reunian lagi, nanti kumpul lagi di surga, ayakeun pangawasan deui nya. Kayak ondang abdi deui. Sudah 6:30 kurang, cukup barangkali. Nya kurang nama bebas atuh sok we. Eh, kita langsung tutup doa saja. Tidak ada pertanyaan kan? Nggak ada pertanyaan kan ya? Oh ada, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti ada MC yang siap menjawab, mangga. Silakan. Ada yang mau bertanya, mangga. Silakan. Kalau bisa biar cepat dengan jawabannya. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya menarik sekali, luar biasa. Belum, Ustaz, belum. Yang pertama, Ustaz, tanda saum kita diterima itu apa, Ustaz ya? Ciri-cirinya kalau saum kita diterima. Kemudian yang kedua, kalau seandainya
kita melakukan hal yang tidak baik pasca saum, maka saum kita tidak diterima. Ya kayak tadi misalnya marahnya habis saum, main gamenya habis saum gitu. Gitu. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda saum diterima itu kita tidak tahu, sama dengan tanda sholat kita diterima juga kita tidak tahu. Yang Nabi sampaikan adalah bagaimana supaya saum kita diterima. Tanda sudah diterima atau tidaknya kita tidak tahu. Kayak perdebatan gini nih, perdebatan. Kita sering dengar nih di masyarakat gitu. Tentang mengirimkan Al-Fatihah atau pahala kepada orang yang meninggal. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan oh tidak. Tapi kadang-kadang lain ulama masuk rame. Kata kamu ngirimin pahala kepada orang yang meninggal, Fatihah nyampe enggak? Enggak nyampe. Kata aku mah nyampe. Emang tanda nyampenya apa? Buktinya nggak dikembalin lagi. Nah gitu. Buktinya nggak dikembalin lagi. Nu itu teleh. Tanda terimanya naon? Katakan tanda terimanya apa? Nah itu susah kan? Nah makanya tanda saum kita diterima kita tidak tahu. Kalau tanda. Tapi bagaimana supaya saum kita diterima? Lihat hadis yang tadi. Man soma Ramadona imanan wahtisaban. Siapa yang saumnya dasarnya terdorong karena keimanannya. Bukan karena lingkungan, bukan karena suruhan orang, tapi dasarnya karena keimanan, keyakinannya dia kepada Allah dan balasan Allah. Wahtisaban, dan dia lakukan saum sesuai SOP-nya. Tadi kita sudah bahas. Lihat endingnya. Gupirolahu ma taqaddama min danbihi. Tanda saum kita diterima adalah Allah mengampuni dosa. Kapan kita tahu? Kapan kita tahu sudah ampuni dosa? Engke lamun maut. Kan gupirolahu ma taqaddama ini goib kan? Itu urusannya nanti Allah. Tapi urusan dunianya ini imanan wahtisaban. Dasarnya karena iman dan ihtisaban. Nah, makanya sama dengan sholat. Apa sholat tadi diterima atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kita dituntut melakukan sholat sebaik mungkin, sempurna, rukun, syarat, bahkan kehusuannya. Kita hanya berharap, makanya ada bahasa, Allahumma taqabbal sholatana, wa taqabbal siyamana. Maka lihat ujung beres saum. Ketemu Ramadan, ketemu pas lebaran, doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah aku dan kamu. Di kita suka ditambahan siyamana wa siyamakum. Hanya dipertegas nih. Yang diterima itu apa? Saum aku dan saum kamu. Talamun kita kesok ditambahan di tarawihana wa tarawihakum. Tarawih aku dan tarawih keula zakatana wa zakatakum. Tambahan di tadarusana wa tadarusakum. Tambahan di itikapana wa itiko. Eta loba teuing emang. Makanya para sahabat udah cukup taqabbalallahu minna wa minkum. Apa maknanya? Semoga. Jadi kita tidak tahu kan? Kita hanya lakukan yang terbaik. Semoga Allah menerima seluruh amal kebaikan kita. Gitu. Makanya kita nggak tahu nih saum kita diterima atau tidak, tapi kita satu lakukan yang terbaik dan kita minta kepada ya Allah, terimalah segala amal soleh aku, terimalah saum saya, terimalah qiyam saya, terimalah qiraah saya sebagai amal makbula, amal yang diterima, pembuka pintu surga. Begitu barangkali. Nu kadua teh naon, Pak? Oh, sudah ya? Oke. Setelah apa? Oke. Kan saya sampaikan tadi, Ramadan tuh siang malam atau malamnya aja atau siangnya aja? Siang malam. Makanya kemuliaan Ramadan bukan hanya siang pas saumnya. Sehingga beres saum malamna aya tawuran. Ada di kita kan ya? Tawuran nih. Jarang siang, naon leuleus.
Kan tadi janjian, ku aing ditungguan tak deket kopo. Pokoknya mana mau sabar orang mau sabar orang, ayo gitu. Kan jadi unik, berarti apa faedah dari saumnya? Bukankah saum tadi mengantarkan pribadi yang bertakwa? Kalau sudah saum kemudian melakukan hal buruk, berarti nggak ada efek dari saumnya. Kan saum tuh intinya gini, contoh ya. Kalau sekarang belum azan, lagi sendirian di rumah, haus, berani minum nggak? Hmm? Nggak ada yang melihat, berani minum nggak? Kenapa nggak berani? Hmm? Kenapa lagi saum nggak berani minum? Jawabannya apa? Takut batal kan? Nggak ada yang lihat kok. Nggak ada CCTV, nggak ada yang merekam kegiatan kita. Tapi kenapa tetap kita nggak berani? Hah? Simple. Allah maha melihat, gitu nggak? Ya kan? Ini air nggak ada yang, orang nggak ada yang tahu. Kamera CCTV nggak ada yang merekam. Tapi kenapa di saat dorongan ada, kesempatan ada, waspadalah kesempatan ada, tapi kenapa kita nggak berani minum walaupun nggak ada yang melihat? Satu kata kuncinya. Memang orang nggak ada yang melihat, tapi Allah maha melihat. Harusnya efek saum ini terbawa di kehidupan. Makanya kalau teman-teman senang baca Quran ya, coba perhatikan ayat terakhir dari rangkaian ayat saum, ayat yang mana coba. Ini unik ya. Awalnya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi lihat ujungnya. Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Apa hubungannya dengan bab saum? Awal saum itu rangkaiannya yang pertama kutiba alaikumusiyam, tapi ujung ayatnya ini. Bahasa saya simpelnya gini, mudahnya. Saum itu ketika kita di hadapan kita ada air yang halal saja kita nggak berani karena merasa diri dilihat dan diperhatikan oleh Allah, apalagi yang haram. Maka efek dari saum ini, dia nggak akan berani memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang Allah haramkan. Kenapa? Karena Allah maha melihat. Makanya unik. Ada pejabat, beres buka bersama, kena OTT oleh KPK, berarti saumnya teh lasut. Kan unik kan? Kan di salah satu kota, Bandung, di salah satu kota ya di Indonesia maksudnya. Ada pejabat kena OTT beres tarawehan, beres bukber, kena OTT, suap menyuap. Kan unik ini. Berarti saumnya tidak membuat dia merasa diri dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Karena inti kita belajar selama sebulan ini adalah ngerasain diri dilihat, diperhatikan oleh Allah. Sehingga jangankan yang haram, yang halal saja kita nggak berani kalau Allah melarang. Bahkan kita nggak berani bukan karena nggak ada yang melihat, tapi karena ketundukan kepatuhan kepada Allah yang maha gaib. Begitu sebenarnya. Jadi ada yang miss di kita kalau beres saum bukan boleh melakukan keburukan tapi boleh makan dan minum. Makan minum keburukan bukan? Bukan, kecuali makan bala-bala nugas buruk, sayur nugas buruk itu keburukan. Jadi yang dibolehkan saat berbuka itu apa yang tidak boleh, baik itu makan dan minum. Adapun punten gibah, melakukan keburukan yang lain, ketika saum dan di luar saum tetap hukumnya haram. Hanya ketika saum itu akan menghilangkan pahala saum. Kalau sekarang ngilangin pahala saum nggak kalau kita berbohong? Sekarang ngilangin pahala saum nggak ketika kita berbohong? Kenapa enggak? Ya, karena kita sedang tidak saum. Jadi bukan berarti lamun Ramadan mah menang bohong teh beres saum. Bukan begitu. Tetapi ketika saum dia berbohong, itu menghilangkan pahala saumnya. Begitu barangkali. Ada lagi penelpon berikutnya? Oh, ini pertanyaannya menarik sekali. Ini sebutkan nama, domisili, hobi. Boleh duduk aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berdiri? Enggak kan? Izin duduk ya Ustadz. Sebenarnya ada pertanyaan yang mau saya ajukan ke Ustadz. Karena kan kita sekarang mau memasuki bulan Ramadan ya Ustadz, dan tentunya produktivitas kita juga akan tetap berjalan seperti biasanya. Namun ketika bulan Ramadan itu lelah yang kita rasakan kayak lebih berkali-kali lipat gitu. Nah, di sini saya mau bertanya menurut Ustadz, gimana cara paling jujur buat ngebedain antara lelah karena ibadah dan rasa malas yang sering kita legitimasi dengan alasan sedang puasa. Lalu untuk pertanyaan keduanya, apakah produktivitas yang menurun selama bulan Ramadan bisa dibenarkan secara nilai Islam atau justru bertentangan dengan tujuan puasa kita di bulan Ramadan? Seperti itu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya di bulan Sya'ban, Nabi itu menyunahkan banyak saum supaya kita terbiasa. Makanya kalau saya justru Ustadz mah dibalik. Kalau orang kan dikurangi jam tayang, Ustadz mah lebih sibuk. Aslina. Orang kerja kadang-kadang dikurangi jam tayangnya, nu sekolah dikurangi kan. Ustadz mah enggak, justru pinuh. Gitu kan? Kenapa? Karena justru Ramadan tidak menghalangi aktivitas. Saya kemarin uji nyali, lagi saum sunnah, kita coba lari 7 kilo kemarin. Kalau di saya ada Sport Jabar kan tuh, nyobain uji nyali sekitar 4 keliling lebih lah. Ternyata alhamdulillah lulus. Lulus sih nyanyi atau ke saum. Tapi saya uji cobakan, cing, kan menang batal hari gitu makan. Saya ingin men-challenge diri saja. Coba nih istirahatin 1 jam, ternyata tubuh kita tuh cerdas, bisa menyesuaikan, dan alhamdulillah nggak masalah kok. Amat sampai berakhir. Padahal larinya itu kita lari pagi, nggak menjelang berbuka. Ini kita nyoba aja. Ternyata kecepatannya sama ketika kita belum Ramadan. Makanya saya seneng kalau misalkan ya biasa Ramadan kan kita mah jadi aneh. Di luar Ramadan masuk itu jam biasa jam 8, sekarang jadi setengah 9 misalnya. Justru saya mah lebih gini, kalau Ramadan mending asupnya jam setengah 7 gitu. Kalau bisa jam 6 udah masuk, supaya apa? Nggak tidur lagi. Pulang lebih awal supaya tong macet. Ini kesempatan buat Ustadz yang mengisi gitu. Jadi enak tuh macet tuh. Jadi dia macet wae kan. Makanya kalau kita lihat di zaman Nabi, Ramadan nggak menghalangi aktivitas yang produktif seperti perang Uhud di Ramadan. Patu Mekah, penaklukan kota Mekah di Ramadan juga. Banyak hal-hal momen-momen penting terjadi di Ramadan. Ingat tubuh kita tuh cerdas sebenarnya. Saya banyak belajar dari Ade Ray dan beberapa yang mungkin teman-teman ada yang mempelajari IF, intermittent fasting. Itu makan di orang batur kan, orang boga gitu ini sebenarnya. Saya dengar kenal kan sama Marsanda kan. Lihat sebelumnya badannya siga kumaha. Ternyata dia ngikutin IF itu bisa selangsing itu karena tadi tubuh kita itu cerdas. Kalau bahasa saya, ini yang saya rasain, saya sudah hampir 10 tahun nggak pernah sahur makan. Nggak pernah makan sahur. Saya nggak pernah makan sahur. Paling pernah lah makan nasi gitu. Sahur nggak pernah makan. Saya kalau sahur itu cukup 3 butir kurma udah cukup. Aslinya. Udah 10 tahun ini. Pernah men-challenge diri kalau saum sunnah saya cukup minum aja. Kenapa? Karena cadangan lemak udah cukup banyak. Mungkin biasanya lapar nate lemas nate kayak jam 7, jam 8. Kesananya tubuh kita cerdas akan menyesuaikan. Dan nggak masalah itu. Bahkan udah lewat gitu mak biasa aja gitu, seperti biasa aja. Makanya nggak ada alasan orang justru saum itu terkurangi produktivitasnya. Bahkan Nabi itu biasa. Bahkan unik tadi saya bilang. Pernah dengar kan? Tidurnya orang saum itu berpahala. Pernah dengar ya? Berarti makin banyak tidurnya, makin banyak
pahalanya. Palingan sarare we. Tidur teh waktu gawe teh tidur naon? Tidurnya orang saum itu berpapakan, bukan begitu konsepnya. Gini, kita teh salah dengar mungkin. Sebetulnya gini aslinya mah. Tidurnya orang yang saum itu berpahala. Berpahala apa? Saumnya. Kalau bahasanya harusnya begini. Orang yang saum tidurnya saja tetap berpahala. Pahala apa? Pahala saum. Kah orang yang sedang tidur masih dianggap saum tidak? Orang yang sedang tidur masih dianggap saum nggak? Masih. Tidurnya saja masih dianggap saum. Apakah ketika tidur masih berpahala saumnya? Berpahala. Berarti yang berpahala tidurnya saumnya. Saumnya. Nah, kalau ketika tidur saja berpahala, padahal kan gak produktif tidur tuh. Apalagi orang nih, para suami, para kaum laki-laki, perempuan nih, para pejuang nafkah nih, yang dia punya tanggung jawab memberikan kepada anak dan istrinya, dia tetap bekerja di saat sedang saum itu pahalanya lebih daripada orang anu sekedar diem di masjid, baca Quran, teka mana-mana. Tenang sih duit nage Obama gitunya. Ini tidak ada. Makanya jangan dianggap bahwa ibadah itu kok di masjid baca Quran, tarawih, enggak. Maka saya bilang tadi, justru ketika di tengah kesibukan dia masih menyempatkan untuk melaksanakan amal sunnah itu keren. Kenapa? Karena di saat dia sedang saum, dia melakukan perbuatan mulia. Apa perbuatan mulianya? Bagi laki-laki, siapa yang keluar rumahnya mencari nafkah, maka seperti berjihad di jalan Allah. Puntennya, ini jangan dikasih tahu pada suaminya ya. 1 dinar yang kau berikan kepada istri dan anakmu, ternyata lebih gede pahalanya daripada yang kau berikan kepada orang miskin. Bahkan kata Nabi, hatta mataj'alu pipi mur'atika, sampai apa yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu itu berpahala sedekah. Maka berbahagialah kaum suami yang punya istri gede huap. Sodakohna katarima terus. Makanya beda antara malas dengan lelah. Lelah apabila lillah, insya Allah akan berbuah jannah. Lelah bila lillah berbuah jannah. Tapi malas itu berbeda. Karena kadang ada orang yang saum, anggar we, rek saum da saum ari malas mah. Tapi orang yang sudah produktif, orang yang dia tahu tentang berharganya saum, tidak menghalangi dia untuk melakukan ahsanu amal yang terbaik. Karena sudah jam 6:30 kurang, kata saya. Cukup dulu barangkali apa yang disampaikan. Ke MC dulu atau langsung? Oke. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga pertemuan kita jadi pertemuan yang Allah berkahi. Berkumpulnya kita di tempat ini semoga menjadi kiparat bagi dosa dan kesalahan kita. Juga isyarat kelak Allah kumpulkan kita di surga yang penuh kenikmatan. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami' sakhatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
Ustadz Imam Nuryanto atas penyampaian materinya. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa menjadi manfaat dan benar-benar bisa diinternalisasi oleh kita semua, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Selanjutnya akan ada penyampaian pengumuman dari Bapak Ahmad Farudin. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mohon 4 menit aja ya. Ada beberapa pengumuman penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya udah bisa ditutup nggak Bang? Zoom-nya Bang? Ditutup aja. Yang pertama, ini buat anak magang mah telan aja lah ya. Ini info buat karyawan. Yang pertama, insya Allah kita gajian tanggal 1 ya. Clear, oke. Alhamdulillah. Kita akan, ya insya